Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aga. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Yuk, di sini kita sharing lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan oleh rekan-rekan kita yang mungkin dari LinkedIn, dari grup WA, dari manapun mungkin yang udah membaca gitu ya, yang membaca gimana caranya untuk mengirimkan pertanyaan ke aku dan kita diskusiin bareng. Nah, di sini ada pertanyaan menarik nih dari rekan kita yang udah masuk ke di formku gitu ya, dan ini pertanyaannya coba aku pilihin ya, yang banyak banget yang nanyain tapi aku pilih satu dulu ya. Ini ya, sebenarnya sama pertanyaannya, terpentok IPK titik. Wih, langsung ya to the point, aku nggak usah baca belakangnya. Mungkin teman-teman di sini juga nggak usah baca belakangnya, pasti udah tahu ya. Terpentok IPK, terpentok IPK saat lulus kuliah. IPK saya hanya 2,7 something, 2,73 aku sebut ya gitu, dan hal itu membuat saya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah ada solusinya? Terima kasih. Wih, pernah nggak ini teman-teman yang mendengarkan videoku sampai detik ini gitu, yang merasa bahwa oke, aku merasakan hal yang sama kak, tapi itu aku rasain dulu. Sekarang karirku nggak ngaruh sama IPK aku tuh. Orang-orang yang kerja sama aku nggak memandang aku sebagai seseorang dengan IPK rendah. Ada nggak teman-teman yang dalam tanda kutip sudah berdamai dengan pertanyaan ini? Aku yakin dari sekian teman-teman pasti sudah ada. Tapi ada nggak teman-teman yang sekarang detik ini mendengarkan suaraku, teman-teman sedang menghadapi ini, dimana teman-teman barusan wisuda, congratulations, dan merasa bahwa kayaknya aku nggak ada yang respon deh, ini jangan-jangan gara-gara CV-ku, aduh gimana ya, IPK-nya rendah nih, udah aku dicantumin nggak dicantumin sama aja, ntar ditanya, ntar juga diisi di form gitu. Ada teman-teman yang sekarang masih berusaha untuk bisa berdamai dengan status ini atau pertanyaan ini. Ada? Atau mungkin ada dari teman-teman yang mendengarkan sampai detik ini statusnya masih mahasiswa akhir, masih aktif kuliah, di mana ada kekhawatiran, mulai ada perhitungan bahwa waduh, sampai semester ini IPK aku sekian, nanti kalau di semester depan nih IPK aku nggak sampai 4 misal gitu ya, IPK aku nggak di atas 3,5 gitu, waduh nanti total IPK bakal jadi seperti ini nih kemungkinan gitu. Ada nggak yang sekarang masih menempuh pendidikan tapi merasakan kekhawatiran yang sama? Oke teman-teman, aku jelasin dulu ya. Bahasa generalnya seperti ini. IPK itu tidak mengatur, tidak relate secara 100% terkait dengan kesuksesan karir seseorang. Oke? Jadi aku ulang lagi. IPK itu tidak ada korelasi patennya gitu ya, terkait dengan karir seseorang. Tapi kok banyak lowongan kerja yang menyantumkan IPK gitu. Nah, gini, rekrutmen itu merupakan suatu proses sistematis gitu ya, yang disusun berdasarkan metode-metode yang memang ada ilmunya, dimana terkait dengan kualifikasi awal kandidat yang di antara sekian banyak kandidat gitu ya, di pool of talents gitu, kita akan filter nih jadi sekian. Nah tadi pencantuman IPK minimal berapa itu merupakan salah satu bentuk filtering yang ada. Nah, filtering ini macam-macam teman-teman. Ada filtering yang memang dia sifatnya dalam tanda kutip paten, tidak bisa diganggu gugat gitu. Ada yang kedua sifatnya masih negotiable gitu. Buat apa kok terkait ada perusahaan yang strict harus ada IPK sekian? Karena biasanya yang aku tahu ya, perusahaan-perusahaan yang seperti ini adalah perusahaan yang akan menilai. Jadi yang dinilai itu bukan teman-teman. Jadi yang nilai itu seperti ini. Anda waktu itu sudah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studi di jurusan tersebut. Oke? Anggap aja dalam tanda kutip kuliah itu adalah kerjaanmu gitu ya. Kemudian KPI-nya adalah IPK gitu ya. Jadi saat Anda diberikan tanggung jawab kuliah dengan benar, IPK Anda, mohon maaf, kok cuma sekian gitu. Berarti itu merupakan tolak ukur di sana gitu. Bahwa ada beberapa perusahaan yang akan mempertimbangkan itu, bahwa pada saat terakhir ada suatu tanggung jawab besar gitu ya, Anda ada di situ gitu.
Jadi ya tadi gitu, ya gimana gitu. Beberapa memang secara ekstrim mungkin aku bisa bilang pada saat Anda yang waktu itu gitu ya, Anda dianggap ya gimana sih gitu. Kalau orang diberikan kepercayaan untuk studi, namanya bisa dipercaya kan, bukan masalah oke siap, saya akan berangkat ke kampus terus. Oke siap, saya akan berangkat ke sekolah terus. Oke siap, saya akan berangkat pagi pulang sore. Enggak itu, bukan itu aja. Pasti kan ada sesuatu yang terukur, yaitu apa ya, hasil tes, yaitu apa ya, IPK seperti itu. Sehingga beberapa perusahaan akan consider ini. Nah, selanjutnya adalah mungkin loker-lokernya itu merupakan loker-loker yang butuh kemampuan teknis sesuai dengan bidang yang teman-teman miliki. Tapi bidang yang teman-teman itu miliki ya memang itu dibutuhkan untuk loker ini. Tapi pada saat itu gitu ya, pada saat itu teman-teman mohon maaf kan ngelampirin transkrip nih misalkan, atau nggak ada transkrip deh, cuma CV, tapi IPK-nya cuma sekian gitu. Sehingga kita bisa menduga bahwa pada saat mata kuliah itu muncul gitu, Anda kurang menguasai gitu. Lah gimana gitu. Tapi apakah saya tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa? Ya itu bisa, tapi tahan dulu. Di sini pertimbangannya adalah itu teman-teman, bahwa pada saat teman-teman itu ada dalam suatu kondisi kampus, di mana kondisinya itu adalah fokus untuk belajar tanpa ada gangguan kepikiran soal kerjaan atau apapun, ini akan seperti itu ya gitu. Terus teman-teman memperoleh nilai sekian gitu. Memang bidang itu merupakan mata kuliah, jadi kualifikasi yang diinginkan itu ada di satu mata kuliah, tapi pada saat itu IPK teman-teman cuma segitu gitu, sehingga ada muncul pertanyaan adalah khawatirnya nanti teman-teman kurang menguasai itu. Yang kedua adalah teman-teman itu bukan single candidates, pasti akan ada banyak sekali yang muncul. Kalau misalkan muncul gitu terus tiba-tiba ada kayak yang teman-teman maaf nih dapat D atau C, yang ini udah dapat A gitu, kira-kira kalau teman-teman jadi recruiter akan melakukan apa? Tapi kan orang bisa berubah, kita kan nggak bisa ngejudge bahwa dia waktu itu jelek, belum tentu sekarang nggak jadi baik. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab seperti ini teman-teman, pada saat memang teman-teman dalam tanda kutip sudah berubah nih, gitu. Sudah berubah atau ada suatu hal lain yang bisa teman-teman jual agar Anda mohon maaf tidak cuma mempertimbangkan soal IPK dong, saya tuh punya kelebihan seperti ini. Mungkin waktu itu saya ada masalah terkait dengan kuliah sehingga seperti ini, tapi saya mampu ini itu. Nah, itu silahkan tunjukkan dan tuliskan di CV gitu. Oke, gitu. Pada saat ini memang loker-loker yang dibuka itu adalah loker-loker yang memang membutuhkan kemampuan khusus gitu ya. Kemudian mohon maaf IPK-nya memang kita anggap saja kurang seperti itu, tapi di dalamnya tidak ada seperti internship, training, magang, apapun itu, terus misalkan ikut webinar-webinar atau apapun yang teman-teman lakukan untuk mengasah ilmu tersebut yang relevan yang diinfokan di sana. Kira-kira recruiter bakal ngelihat kayak, oke, ini anak katakanlah IPK-nya 2,5 gitu ya. Tapi kayaknya nih anak ini cuma waktu kuliah doang, setelah lulus tuh dia pasti sibuk macam-macam, padahal nggak tertulis kan, nggak bakal gitu. Anda akan dinilai berdasarkan apa yang ditulis. Jadi success story dari rekan-rekan yang sudah pernah sharing ke aku terkait dengan kendala IPK gitu ya, yang bisa dianggap menurut beliau sendiri awalnya bilang bahwa IPK saya tuh kurang, saya ada kendala di IPK seperti itu. Maka ingat teman-teman bukan berarti modalnya langsung nol, teman-teman masih punya modal untuk apa? Tetap mengembangkan diri. Jadi pada saat setelah lulus silahkan cari magang ya, cari magang yang relevan dengan bidang yang pengen teman-teman itu masuk ke dalamnya. Entah itu teman-teman nantinya akan menjadi seorang generalis atau spesialis. Yang kedua, tidak cuma magang-magang aja gitu. Mungkin ada organisasi, kepanitiaan, training, sertifikasi apapun itu, sehingga gitu ya teman-teman itu akan bisa memiliki kesempatan gitu, bahwa jangan fokus sama IPK saya memiliki karya ini loh, saya bisa ini itu. Nah, pada saat teman-teman memiliki karya, pada saat teman-teman memiliki skill lain yang itu dalam tanda kutip mahal juga, izinkan kami, izinkan recruiter, izinkan user untuk tahu bahwa teman-teman itu memiliki itu. Caranya gimana? Ada dua. Pertama itu ya tuliskan itu di CV atau tuliskan itu di portofolio. Yang kedua adalah tuliskan itu di media branding teman-teman. Apa itu media branding? Ya udah simpelnya tuh sosmednya teman-teman gitu. Punya pencapaian, posting di LinkedIn, punya pencapaian, posting di website gitu. Jadi izinkan orang tahu bahwa ada hal berharga lain gitu ya, hal yang luar biasa lain yang teman-teman miliki.
setelah teman-teman misalkan itu. Atau misal yang lain, ini contoh yang nomor 2 adalah teman-teman memiliki IPK rendah itu bukan karena teman-teman tidak mampu secara akademis, tapi di dalamnya teman-teman misalkan kuliah sambil kerja, tapi kerjaannya tuh bener-bener menyita waktu karena berhubungan dengan banyak orang, banyak ini itu, sehingga bukan dalam tanda kutip terbengkalai ya teman-teman, tapi di sini tuh memang luar biasa gitu, sehingga nanti pada saat dilihat kayak, ini anak bisa seperti ini. Jujur aku pribadi itu termasuk orang yang respect gitu ya, ini aku subjektif sekali ya teman-teman ya, bahwa ada orang yang bisa kuliah sambil kerja bareng gitu, walaupun nanti IPK-nya kurang, tapi kalau beliaunya bisa menuliskan gitu ya terkait dengan pekerjaannya waktu sambil kuliah, apa job desk-nya, apa tanggung jawabnya gitu ya, tanggung jawab yang dia ambil dan ada prestasinya, itu kayak terkait dengan pendidikan tuh aku bisa agak nego sih kayak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, loker itu tadi ada yang strict, oke? Ada yang dia memang ada fleksibilitas di dalamnya. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa aku ada kemampuan, aku udah banyak lamar, tapi seperti ini, mungkin juga ada faktor yang loker-loker yang dilamar itu memang loker-loker yang spesifik seperti itu gitu. Atau mungkin sebenarnya lokernya teman-teman sudah heterogen gitu ya, loker yang sesuai bidang udah ada, yang tidak sesuai bidang juga udah ada, maksudnya dalam tanda kutip udah menonjolkan dari sisi oke, jangan cuma pertimbangin nilaiku dong gitu, tapi dari pengalamanku setelahnya gitu, apa yang sudah aku lakuin gitu. Nah ini mungkin teman-teman kurang nonjolin di sana gitu, karena pada dasarnya kan semua itu kan harus tertulis di CV ya, untuk administrasi, untuk screening awal, sehingga tadi CV yang baik itu ada 2, dibikin dengan benar dan dipakai dengan benar. Begitupun tadi kemampuan yang ada pada teman-teman itu harus ditulis dengan benar, dan yang kedua adalah ya izinkan makin banyak perusahaan tahu gitu, siapa sih teman-teman itu, apa sih yang bisa dilakuin gitu. Karena pada akhirnya gitu, aku pribadi akan menilai bahwa tadi nilai merupakan sesuatu yang berpengaruh, tapi bukan pengaruh tunggal. Terkadang nilai itu menjadi suatu pertimbangan penting, tapi bukan sesuatu hal tunggal yang utama gitu. Karena CV yang baik atau teman-teman yang sudah bisa berdamai dengan masalah nilai ini gitu ya, mereka pasti akan menjawab bahwa ini bukan masalah nilai, ini masalah kemampuan. Nah ini loh gitu, izinkan orang lain tahu teman-teman apa yang sudah dilakukan, sekarang udah bisa apa, mana karyanya, kayak gitu. Oke, paling sementara itu dari aku. Ingat ya teman-teman, nilai berapapun itu, ingat nilai itu merupakan suatu tolak ukur bentuk tanggung jawab teman-teman pada saat ada di peran itu. Pada saat teman-teman memiliki peran sebagai seorang mahasiswa, teman-teman diukur pada akhirnya nilai teman-teman itu segitu. Terserah masing-masing boleh menilai itu sudah tinggi, sedang, atau kurang. Yang jadi masalah sekarang adalah pasti teman-teman ada kegiatan lain yang sifatnya profesional, yang sifatnya dalam tanda kutip bisa dijual karena menghasilkan kemampuan teknis maupun non teknis yang dibutuhkan oleh banyak industri. Nah, izinkan lebih banyak industri tahu kemampuan tersebut. Caranya ada 2 tadi. Yang pertama adalah tuliskan itu di CV atau portofolio. Yang kedua adalah paparkan di media branding teman-teman. Jadi ini bukan masalah teman-teman kenal siapa, kenal orang dalam terus habis itu pakai nilai rendah, bukan maksud, enggak gitu. Kita ada di zaman bukan kita kenal siapa, tapi siapa kenal kita. Pada sementara itu dulu teman-teman penjelasan dari aku. Kalau ada alternatif jawaban, boleh teman-teman yang memiliki success story terkait dengan case ini, yang sudah berdamai dengan masalah IPK yang dianggap rendah atau kurang, boleh tuliskan di kolom komentar. Atau nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan boleh ditanyain ke aku melalui LinkedIn, melalui WhatsApp, melalui email, atau form yang udah aku siapin di bagian deskripsi. Demikian dari aku, terima kasih, selamat sore. Semoga teman-teman bisa memperoleh pekerjaan impian segera. Terima kasih.